Kita hidup di era bencana. Di seluruh dunia, bencana alam, peperangan, kemiskinan, kelaparan, dan berbagai bencana sosial menguji kemanusiaan kita setiap hari. Tekad membangun rasa kemanusiaan menuju kerelawanan sejati, menembus batas perbedaan bangsa, agama, dan golongan menafasi ACT atau Aksi Cepat Tanggap hingga hari ini. Mulai dari pelosok Indonesia hingga penjuru dunia, ACT menjalankan misi filantropi global. Kami meyakini bahwa solusi berbagai persoalan kemanusiaan itu adalah kedermawanan dan kerelawanan umat manusia. Kedermawanan dan kerelawanan adalah solusi kemanusiaan. Oke, boleh tepuk tangan sekali yang meriah buat Aksi Cepat Tanggap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sekalian? Baik. Kita banyak ketemu orang ditanya apa kabar, jawabannya baik, tapi cara ngomongnya nggak baik. Gitu ya. Lagi ngantuk-ngantuk, kita tanya apa kabar, jawabannya baik. Orang yang sudah lama nganggur, gak ada aktivitas, ditanya apa kabar, jawabannya baik. Cara ngomongnya sampai ngantuk-ngantuk gitu ya. Baik, kalau tidak saya ajak hari ini. Biasanya habis sholat zuhur, habis sholat Jumat, habis makan siang, paling enak ngapain? Saya aja sepakat semuanya tidur. Jangan-jangan masuk ruangan ini doanya Bismillahirrahmanirrahim. Baik sekalian, satu yang menarik kali ini kita beberapa waktu terakhir sering membersamai aktivitas TTA dan kita bersyukur ini bagian dari kolaborasi. Satu momentum besar saat kita berpikir bahwa saatnya nanti orang-orang hebat, pebisnis-bisnis besar di dunia tidak hanya bisa bercerita tentang pertumbuhan aset, kemampuan melipat gandakan transaksi, tapi dia akan menceritakan bagaimana nilai manfaat yang telah diberikan kepada banyak umat. Sepakat ya? Maka ini sekalian sebelum kita lanjutkan beberapa poin, kita akan saksikan sebentar perjalanan Aksi Cepat Tanggap. Saya mau nanya, di sini ada ya yang belum pernah sama sekali mendengar ACT ya, Aksi Cepat Tanggap? Ada? Wah, banyak gitu ya, belum mendengar ACT gitu ya. Alhamdulillah, sambil mendengarkan awal yang kita diskusi pada hari ini, kita lihat sebentar. Video siap ya? Kita akan lihat sebentar 12 tahun Lembaga Kemanusiaan Indonesia yang sudah menjangkau hampir 46 negara. Kita lihat. Kami silakan pada tim untuk bisa menyampaikan video ini. Pak ya, posisi yang sebelah kanan paling kanan. Baik, kita saksikan sebentar 12 tahun lagi berjalan membersamai aktivitas kemanusiaan di dalam global. Silakan. Suaranya
semoga ini bisa menjelaskan 12 tahun perjalanan bagian ini. Justru yang memuliakan saat kita mengetahui ada hal besar yang bisa kita lakukan. Kita sedang memataskan diri. Bukan hanya sekedar kemampuan kita mengakui bahwa kita punya pengetahuan cukup, punya kepiawaian mengelola bisnis. Tapi yang lebih luar biasa adalah mampu nggak kita menjadikan semua aset yang kita kelola kita bisa bawa untuk menuju surga Allah SWT. Beberapa sahabat, hampir semua sahabat Rasulullah itu mengutamakan berlomba-lomba dalam proses ini. Jadi selama kekayaannya bertumbuh seiring dengan aktivitas kesesuaian sosialnya. Sehingga sebagai pengantar awal sebelum kita masuk, sekali yang memuliakan satu poin. Saat kemudian Allah memberikan kepada kita kewajiban berzakat, zakat itu mandatnya adalah untuk agenda-agenda emergency. Sepakat ya? Ada orang kelaparan diberikan makan, orang terlantar diberikan, macam-macam gitu. Ada amanat yang kedua di sedekah infak, mandatnya untuk pemberdayaan masyarakat. Masyarakat bangkit, tumbuh. Dan yang luar biasa adalah mandat-mandat kemakmuran ada di wakaf. Aksi pertanggal membuat Global Wakaf Foundation sebagai nadir yang kemudian menurunkan satu perusahaan untuk mengelola wakaf bernama Global Wakaf Foundation. Azul adalah bersama kita. Beliau adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikannya S1, S2 dan S3-nya di Institut Peranan Bogor, IPB, gitu ya. Dan beliau telah terakhir 18 tahun di perbankan ya. Adalah 18 tahun di perbankan dan puncak karir beliau kemarin ada di Direktur Utama BNI Syariah. Mungkin beberapa orang pernah mendengar namanya. Dan luar biasa saat kemudian beliau berkomitmen keras untuk bersama-sama dengan umat ini. Kemudian sebuah kebijakan mendadak beliau berhenti di tengah jalan. Alhamdulillah beliau bersama dengan aktivitas kita di Global Wakaf Corporation dan beliau mendapatkan Anda sebagai Presiden Direktur Global Wakaf Corporation. Kami silakan beliau menyampaikan seperti apa gambaran bagaimana umat ini dibangun dengan semangat wakaf. Umat ini dibangun dengan semangat keumatan. Kami silakan kepada Bapak Imam Terus Sabtono untuk menyampaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa bergabung di sini, apalagi pada saat ada tawaran berkolaborasi antara TDA dengan ACT, karena menurut saya kalau digabung itu bagus banget. Aksi cepat tangan di atas. Silakan kolaborasikan sendiri sesuai dengan jamnya. Aksi cepat tangan di atas. Baik. Nah, langsung saja. Next. Nah, kita mau tes dulu kira-kira siapa yang hadir di dalam ruangan ini. Ya. Ini hanya untuk cek penyamaan parameter kita bahwa Allah itu sudah menganugerahi mereka yang memiliki tulang belakang atau disebut sebagai makhluk vertebrata itu selalu memiliki 4 ruang otak. Ruang otak belakang, ruang otak depan, samping, kiri, kanan, dan tengah. Jadi ada 4, ya, 4 kategori otak. Otak belakang ini adalah otak yang dimiliki oleh reptil. Tetapi reptil belum berkembang otak tengah, belum berkembang otak samping, dan belum berkembang otak depannya. Reptil itu sudah bisa mengambil sebuah keputusan dalam hidupnya. Tetapi sepanjang hidupnya keputusan itu hanya terkait dengan keputusan dasar untuk hidup. Otak belakanglah yang mengatur tentang bagaimana gerak peristaltik khusus. Otak belakanglah yang mengatur bagaimana gerak otot jantung. Makanya kalau terjadi stroke yang terkena otak belakang maka tidak lagi bicara lumpuh kiri atau lumpuh kanan. Selesai. Karena dia bicara tentang keputusan ataupun sifat-sifat dasar dari makhluk hidup. Keputusan dasar dari makhluk hidup otak belakang adalah bicara tentang masalah berani atau takut, makan atau dimakan. Itulah yang dimiliki oleh seekor reptil. Jadi reptil itu bicara berani nggak kamu? Hidup ini cuma urusan berani dan takut saja, ya. Cuma urusan makan dimakan saja. Maka kalau kita mengambil keputusan bisnis hanya didasarkan urusan berani dan tidak berani, just do it or not, gitu ya. Dan sukses, jangan bangga dulu.
karena reptil sudah bisa memutuskan hal itu. Ya. Yang kedua, kita masuk ke taraf mamalia. Otak samping. Otak samping di situ sudah mulai bicara tentang emosi, emotional bonding, keterkaitan emosi. Itu juga yang bisa menjelaskan kenapa Bapak dan Ibu kalau berkesempatan naik kuda dan sudah terbiasa dengan kudanya, maka pada saat terjatuh biasanya kudanya menunggui. Kalau nonton film cowboy segala macam, kalau perang apa cowboynya jatuh biasanya kudanya nunggu. Anjing dan tuannya itu ada emotional bonding. Ya. Pernah kenal yang namanya Hachiko? Kisah anjing yang di Tokyo yang dibuatkan patung. Itu adalah cerita anjing yang menunggui tuannya sampai 2,5 tahun. Karena tuannya itu kena serangan jantung di kantor, di kota, sehingga tidak pulang lagi. Si anjing itu setiap hari menjemput tuannya di stasiun di Tokyo. Dia menunggu sampai 2,5 tahun, dan semua orang di kereta melihat ini anjing setia sekali sehingga dibuatkan. Kenapa bisa demikian? Karena anjing sudah berkembang otak sampingnya. Jadi kalau Anda running bisnis, keputusannya hanya tadi sudah ya, takut tidak takut itu kelas reptil. Berikutnya adalah ini urusannya terkait dengan masalah emosi, suka tidak suka. Ini adalah kecintaan saya di bisnis ini. Saya tidak bisa move on dari bisnis ini. Saya yayang-yayangan dulu sama yayangku di bisnis ini. Jadi tidak mungkin saya tinggal apapun yang terjadi. Jangan pernah bangga juga, karena sapi juga sudah bisa. Ya. Dan yang terakhir adalah otak primata. Primata sudah mulai berkembang otak belakangnya, berkembang otak sampingnya, dan berkembang otak tengahnya. Dan otak tengah inilah yang sebenarnya bertugas membantu kita untuk melakukan perhitungan-perhitungan logika dan angka. Jadi kalau Anda membuat sebuah bisnis, keputusannya hanya untung rugi berdasarkan BEP, IRR. Berapa Bapak Ibu dan ininya BEP-nya 3 tahun. Ini pasti jalan. Hitungan saya pasti tepat. Ya. Juga jangan terlalu bangga menjadi orang yang jago modeling, bikin cash flow dan seterusnya, karena primata atau simpanse kalau dilatih pun juga bisa. Dan yang tidak ada di semua organ tadi, makhluk yang tadi adalah otak depan. Otak depan itu bicara tentang kemampuan untuk kreatif, inovatif, berpikir holistik, dan beyond living. Beyond living artinya memaknai sebuah kehidupan. Horizon investasi kalau buat manusia, dia bisa menghitung tidak 3 tahun, 4 tahun, tetapi setelah saya mati, kira-kira bisnis ini berbuat apa? Ya. Dia yang bisa. Jangan pernah coba membujuk sapi sehari semalam untuk menanyakan cita-citanya apa. Ya. Karena dia tidak punya otak depan. Ya. Jangan pernah ngajak kadal untuk melakukan apa yang kira-kira mau diwariskan seekor kadal kepada anak cucunya. Gak mungkin bisa. Tetapi kalau sampai ada manusia yang tidak bisa ditanya kira-kira bisnis apa atau bisnis Bapak dan Ibu akan menjadi apa setelah Ibu dan Bapak tidak ada dan dia tidak bisa menjawab, belum manusia. Jadi sebenarnya keberhasilan hidup itu hanya bicara tentang perlombaan mengelola waktu. Di dalam hukum ekonomi, sumber daya terbesar adalah sumber daya yang pasti habis. Jadi perlombaan kehidupan adalah perlombaan mengelola waktu sebenarnya. Apakah omset? Enggak. Omset bisa tercipta kapan saja. Apakah keuntungan? Keuntungan bisa dibuat sekarang rugi, besok untung, besok bisa diuntung lagi. Yang tidak bisa dibuat atau pasti habis adalah waktu. Jadi perlombaan hidup adalah perlombaan mengelola waktu, dan itu hanya bisa dikerjakan oleh makhluk yang namanya manusia karena dia punya otak depan. Kalau di dalam Al-Quran ada 100 ayat yang menyatakan apakah Anda tidak berpikir, ta'alakum tatakun, ya, itu ternyata ada 100 ayat.
yang bicara tentang kalimat apakah Anda tidak berpikir, apakah manusia tidak berpikir. Kira-kira kalau Al-Quran itu buat manusia, kira-kira pertanyaan apakah Anda tidak berpikir itu berpikirnya cara apa? Otak belakang kah? Otak samping kah? Otak tengah kah? Enggak, karena yang lain punya. Jadi yang dikatakan Allah, apakah Anda tidak berpikir, adalah pertanyaan apakah Anda tidak berpikir tentang beyond living, tentang legacy. Ya. Next, lanjut. Jadi inilah pertanyaan dasar kita, mau kemana kita? Gagal memaknai bisnis Anda, maka bisnis Anda tidak akan bermakna. Gagal memaknai sesuatu, maka tidak ada maknanya sama sekali. Apakah itu volume, apakah itu laba, apakah itu omset. Jangan-jangan kita terlalu asik untuk mengatakan get up, scale up, tapi lupa untuk memberikan makna yang terdalam dari sebuah bisnis. Lanjut. Dan ini yang harus saya katakan dengan jujur, bahwa revolusi industri sudah berhasil mengantarkan umat bisa berinteraksi. Revolusi 1.0, mesin uap diciptakan, manusia bisa menciptakan mesin. Revolusi 2.0, di mana mesin dipadu-padankan, membuat series sebuah industri, manusia sudah bisa melakukan interaksi antar mesin. Revolusi 3.0 itu tahun 69, dimulai adanya revolusi industri robotik di daerah Detroit, ya, di mana mesin mobil atau perakitan mobil dikerjakan melalui ruang operator. Manusia sudah bisa membuat interaksi antara manusia dengan mesin. Dan menjadi puncaknya sekarang revolusi 4.0, di mana yang berkomunikasi apa? Bukan lagi mesin dengan manusia, tetapi pikiran dengan mesin. Itu ada di augmented reality dan artificial intelligence. Tetapi revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 telah membuat komunikasi dasar yang hakiki antara manusia dengan Tuhan yang makin lama makin memburuk. Mau dites lebih banyak mana buka WA sama buka Quran? Lanjut, next. Nah, kenapa saya katakan memburuk? Ternyata produktivitas revolusi 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu telah meningkatkan produktivitas manusia 6 kali lipat. Ya, 6 kali lipat sejak ditemukannya mesin uap. Produktivitas manusia. Tetapi GDP kemakmuran juga meningkat kurang lebih sama, 5-6 kali lipat GDP global. Tetapi selama itu juga konsisten, disparitas kekayaan antara yang kaya sama yang miskin makin lama makin lebar dan belum ada tren pembalikan sampai saat ini. Padahal nih gambarnya nih, tahun 2010, ya, tahun 2010 ini yang saya katakan, ini kita harus memberikan makna ke dalam bisnis. Tahun 2010 lembaga internasional Oxfam itu sudah mencatat 388 orang terkaya di dunia itu memiliki aset separuh. Jadi separuh kekayaan dunia itu dimiliki oleh 388 orang saja di dunia ini. Ya. Jadi caranya 388 itu di sumbu sebelah kirinya orang paling kaya itu Bill Gates misalkan, nomor 2 Warren Buffett itu suka bolak-balik, nomor 3 seterusnya. Ini diurut dari atas sampai bawah. Sementara orang paling miskin juga diurut dari bawah atas dan dari bawah ke atas. Nomor paling bawah kan siapa? Hamdan ATT. Hamdan ATT paling bawah, orang paling miskin di dunia. Nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dari Hamdan ATT ke atas dihitung sampai dengan separuh penduduk dunia atau 3,5 miliar penduduk. Nah, aset kekayaan 3,5 miliar penduduk ini tahun 2010 hanya ekuivalen dengan 388 orang terkaya di dunia. Tahun 2010. Tahun 2014 jumlahnya mengecil lagi. 80 orang terkaya menguasai separuh. Tahun 2016 jumlahnya tinggal 62 orang. Dan kesana sudah bisa ditebak bakal suatu saat nanti
kalau ini tren ini terus terjadi, hanya akan ada satu orang yang menguasai dunia. Nggak bisa dihindari. Lanjut. Fakta berikutnya, ya ini agak rumit dikit, tapi saya buat sederhana. Ini adalah grafik negara-negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di dunia. Cara bacanya, Rusia 74,5%, artinya 1% orang Rusia menguasai 74,5% kekayaan di Rusia. Nomor 2 India, artinya 1% orang India menguasai 58,4%. Ya. Artinya ketimpangan ini terjadi. Mau negara paling kapitalis saat dunia itu Amerika, mau negara paling sosialis komunis sedunia Rusia dan Cina yang mengatakan sama rasa pasti akan memakmurkan semuanya, dua-duanya masuk ke dalam negara dengan disparitas ekonomi tertinggi di dunia. Atau dengan kata lain, Anda mau sosialis, Anda mau kapitalis, dua-duanya ternyata menciptakan ketimpangan. Kenapa? Karena dua-duanya tidak tunduk kepada Al-Quran dan hadis, tidak tunduk kepada hukum Allah. Dua-duanya tidak menentang riba. Dua-duanya tidak bicara zakat, infak, sedekah dan wakaf. Lanjut. Dan ketimpangan itulah yang sekarang diperangi atau kita lakukan dampaknya, kita rasakan dampaknya. Ketimpangan ekonomi selalu menciptakan tragedi-tragedi kemanusiaan. Rohingya, Sudan, Somalia, semuanya terkait dengan ketimpangan alokasi sumber daya ekonomi. Lanjut. Dan ini dia Indonesia. Indonesia tahun 2030 akan menjadi yang pasti akan masuk 10 liga besar. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 9, tapi pasti masuk 10 liga besar. Nggak ada yang khawatir tentang ini, ya. Cuman pertanyaannya adalah pada saat ekonomi Indonesia masuk ke 9 atau 5 besar dunia, kita lagi ada di mana? Karena yang namanya GDP itu bicara tentang spending, gross domestic, itu artinya belanjanya kita. Nah, siapa yang akan kaya? Yang pasti yang punya barang. Pertanyaannya adalah pada saat semua orang Indonesia bekerja, karena waktu itu angkatan produktif Indonesia tertinggi di dunia, sehingga bekerja, sehingga bisa menghasilkan duit, sehingga belanjanya kemana? Karena daya saing Indonesia secara konsisten turun. Tetapi Indonesia akan menjadi negara dengan belanja terbesar nanti di tahun 2030. Dan ini sudah mulai terjawab saat ini. Lab halal terbesar sekarang lagi dibangun atau sudah diresmikan di Korea. Lab halal berikutnya di Thailand. Produsen jilbab terbesar di dunia di Cina. Indonesia kemana? Pada pasarnya Indonesia. Lanjut. Indonesia kemana? Ada di sini. Nah, ini dia. Alhamdulillah perbankan kita 50,6% sudah dikuasai asing. Pertambangan kalau kita bicara migas 70% dikuasai asing. Batu bara 76% dikuasai asing. Tambang emas itu 85% dikuasai asing. Telekomunikasi 35% saat Telkomsel asing. XL 66,5%, Indosat 62%, Tri 60%. Kelapa sawit 40% konsesi dikuasai asing. Pelabuhan sebentar lagi. Operator bandara tunggu saatnya. Jasa kebandaraan, terminal darat, periklanan. Oke, udah jangan dekat. Yang penting kita tahu caranya. Lanjut. Dan ini yang mengerikan adalah kesolehan atau religiusitas. Jadi kita nggak bilang agama ya. Negara dengan religiusitas tinggi, misalkan Bolivia, dia sangat religius di Katoliknya. Venezuela religius di Katoliknya. Indonesia misalkan Muslim dan seterusnya. Dibuat regresi, ternyata semakin soleh negara semakin miskin dia. Ini pertanyaan besar.
besar sebenarnya. Kenapa bisa demikian? Padahal di dalam ayat Al-Quran jelas-jelas dikatakan, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi kalau sampai ada kayak kejadian seperti ini, yang salah pastinya bukan agamanya. Yang salah adalah kita yang melaksanakannya. Karena agamanya sendiri clear, tidak pernah kita diminta untuk meninggalkan bagian kita di dunia. Lanjut. Puncak peradaban Islam, ya. Puncak peradaban Islam, puncak peradaban Islam tahun 1200, ya. Itu semua orang sudah bisa menceritakan kita pernah jaya, Islam pernah jaya pada saat cerita di mana Umar Abdul Aziz, rakyatnya tidak ada lagi yang mau ngasih zakat aja sudah susah, karena semua orang menjadi pembayar zakat. Ya. Itu kira-kira kapan? Negara di mana tidak ada pajak, tetapi angkatan bersenjatanya paling kuat. Negara di mana tidak ada bayar sekolah, tetapi penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi luar biasa. Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, Ibnu Rus, ya. Karena Al-Khawarizmi lah kita sekarang belajar sin kos tangan. Coba kalau Al-Khawarizmi nggak nemukan, kita nggak belajar sin kos tangan. Kemudian macam-macam, ya. Semua terjadi pada saat puncak kejayaan Islam. Kenapa itu bisa terjadi? Ya, tidak ada pajak, angkatan bersenjata kuat, rakyat tidak ada yang tidak diberikan zakat. Ini gimana ceritanya? Lanjut. Kebalikan kondisi sekarang, negara termiskin di dunia sebagian besar adalah Muslim. Lanjut. Jadi kalau kebalikan, kita coba gali lagi apa yang sebenarnya terjadi. Lanjut, next. Terus, dan sudah jelas di dalam ayat Quran surat An-Najm, Allah tidak pernah menciptakan kemiskinan. Jadi kalau sampai ada kemiskinan, berarti siapa yang berbuat? Karena Allah hanya menciptakan kekayaan dan kecukupan. Ya, surat An-Najm itu jelas. Lanjut. Pasti ada yang salah. Ya. Kembali lagi ke dalam manual buku kehidupan kita. Di dalam Al-Quran itu ada 400 ayat bicara ekonomi. Ya, jadi juga jangan salah kalau Islam itu tidak pro ekonomi. Lanjut. Ini kita lawan aja. Terus. Nanti kita suatu saat kita cerita ini ya. Entah kapan. Ini karena ceritanya mengerikan ini. Ya. Nah, ceritanya mengerikan ini. Mereka yang tidak mau meninggalkan riba umumkan perang Allah dan Rasulnya. Umumkan perang kepada mereka yang tidak mau meninggalkan riba. Karena dosa apapun, ya, itu selalu bisa dikaitkan dengan riba. Tes dosa apapun. Makanya saya bilang waktu saya belum mendalami soal riba, kenapa dosa riba terendah itu sama dengan menzinahi ibunya. Kemudian yang berikutnya, kenapa pula sampai Allah dan Rasulnya terpaksa harus mendeklar perang terhadap mereka yang melakukan riba. Karena semua kejahatan itu kalau ditarik, itu penyebabnya adalah riba. Di mana uang bisa bertambah menurut waktu, bukan menurut output real. Ya, karena kalau sudah menurut waktu, ini ceritanya agak panjang. Kita lewatin aja dulu, nanti nggak sampai. Nah, ternyata kuncinya adalah hilangnya lembaga wakaf di tengah-tengah umat. Hilangnya lembaga wakaf di tengah-tengah umat. Dan ternyata hilangnya lembaga wakaf di tengah-tengah umat itu semua by design. Ya. Karena ini yang pernah harus dihancurkan lebih dulu supaya umat tidak makmur lagi. Ya. Saya katakan kenapa wakaf itu bisa membuat angkatan perang bagus, kenapa wakaf bisa menciptakan tadi penemuan-penemuan, ya. Para ahli saintis tidak perlu berpikir dari mana dia cari duit. Sekarang guru, dosen mau penelitian, dia harus ngobyek dulu. Ngobyek dulu baru bisa melakukan riset.
baru bisa bayar lab dan seterusnya. Lanjut. Jadi ini nggak usah baca, saya ceritakan saja. Pada zaman kejayaan Islam, ini hasil disertasi ahli-ahli sejarah Islam menyatakan bahwa dulu lembaga wakaf adalah lembaga yang memberikan pinjaman kepada para pebisnis komersial. Itu adalah lembaga wakaf. Dan dia dihilangkan atau berganti sekarang menjadi bank. Itu bisa diganti oleh bank. Padahal dulu yang namanya uang untuk meminjamkan Bapak dan Ibu semua itu adalah dari sumbernya wakaf. Bayangkan pengusaha bertemu dengan sumber dana yang tidak punya maturity, bertemu dengan sumber dana yang tidak punya target margin. Bisnis apa yang tidak bisa dibangun dengan konsep seperti itu? Inilah yang lagi mau kita bangun di Global Wakaf Corporation. Ya. Kenapa harus kita? Karena kalau bukan kita siapa lagi? Jangan takut pernah, Pak ini masih kecil, segala macam, di umurnya panjang. Di dalam sunnah dikatakan bahwa tidak hilang kemuliaan seseorang yang memulai meskipun penerus yang lebih baik. Ya, oke. Saya yakin kalau ini sudah menjadi semangat teman-teman semua, kita anggap TDA untuk pesta 2017 ini menjadi asal al awal. Ya, kita nggak tahu biayanya di mana, tapi kita tunggu terima weselnya saja mudah-mudahan nanti. Lanjut. Tapi yang mengirimkan weselnya GWC, jadi kita juga ikut masuk. Nah, ini buktinya yang kalimat saya merah-merahin itu secara sistematik dihilangkan lembaga wakaf itu. Lanjut, next. Nah, kenapa bisa kejadian seperti itu jayanya lembaga wakaf? Ya kita baca satu-satu. Ini keren banget, keren banget. Pertama, ingat kisah Khalifah Umar dengan Amir bin As, gubernur yang menggusur tanah Yahudi, kemudian dikasih tulang yang digariskan. Kemudian pada saat tulang itu sampai ke Yahudi, pada saat Yahudi itu bersyahadat, maka amalan pertama yang dilakukan Yahudi apa? Wakaf, menyerahkan asetnya. Amalan yang dilakukan oleh Yahudi pertama kali pada saat dia bertemu dengan keadilan. Kedua, zaman Turki Utsmani abad 16-18, 2/3 tanah Turki adalah tanah wakaf. Artinya aset wakaf melampaui aset privat pada saat kejayaan Islam. Sultan Salim I menyerang Mesir, Mamluk diserang itu karena dia mendengar ada tanah wakaf yang dicaplok. Nah, kita bisa bayangkan tuh bagaimana hebatnya wakaf. Ya, Densus 88 turun karena ada tanah wakaf yang dicaplok, bukan teroris. Oh, tanah wakaf caplok, turun untuk pasukan. Kan? Begitu kuatnya. Abad 15-16 tanah Palestina mencatat 233 sertifikat tanah wakaf. Palestina itu semua dulunya tanah wakaf. Kok bisa seperti itu? Startnya dari pengusaha. Lanjut, next. Di mana ceritanya startnya? 9 dari 10 pengusaha yang dijamin 9 dari 10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga adalah pengusaha. Cuman masalahnya kadang-kadang kita nggak nerusin hadisnya. Ya memang hadisnya cuma sampai situ. Tapi berikutnya faktanya 9-9-nya mewakafkan perusahaan. Dan itulah yang diikuti oleh pengusaha-pengusaha lain sehingga wakaf menjadi jaya. Lanjut, next. Sumur Utsman saya nggak cerita, next lanjut. Dan ini yang terakhir aja, saya sampai sini saya terusin ke Pak Robi. Ini adalah cerita tentang bagaimana kejatuhan sebuah society yang namanya Korun di Mesir, dan berikutnya adalah cerita tentang Hagia Sophia. Ternyata wakaf itu adalah puncak kejayaan dari semua peradaban, tidak hanya milik umat Muslim. Ya, pertama ini adalah lukisan di Hagia Sophia pada saat Kaisar Konstantin menyerahkan kota Konstantinopel kepada Bunda Maria yang sedang memegang Yesus. Sebelah kanannya adalah Kaisar Justinus yang menyerahkan Hagia Sophia. Artinya itu sebenarnya perlambang wakaf itu juga dikerjakan oleh para pendahulu peradaban sebelum Muslim. Ya. Korun
Ini cerita bagaimana pengusaha, kalau sudah di dalam pikiran pengusaha Qarun bisnis model, itu Qarun ketemu pemimpinnya Fir'aun, ketemu teknokratnya yang namanya Haman. Ya. Kenapa kemudian ditenggelamkan Qarun? Itu pada saat dia memamerkan kekayaannya dan di tengah-tengah society atau komunitas yang seperti apa. Kita baca suratnya. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dan kemegahannya, berkatalah orang-orang mengendaki kehidupan dunia. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Jadi mereka yang diajak naik ke depan panggung adalah mereka yang sukses memiliki harta, dan orang-orang yang di bawah sana punya pikiran hebat sekali dia pasti bahagia sekali, dia pasti super karena hartanya luar biasa. Saya berharap mungkin suatu saat TDA yang diminta naik ke panggung adalah mereka yang sudah mewakafkan perusahaannya. Ya. Kenapa demikian? Kalau kita tepuk tangan dengan harta, apa bedanya dengan surat Al-Qasas? Jangan-jangan kita menciptakan society yang sama dengan society yang sudah dituliskan dalam Al-Quran. Pada saat semua orang berkata, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti akan telah diberikan kepada Qarun. Lanjut. Terakhir ini dia. Kejayaan, keruntuhan. Kita sekarang terheran-heran kenapa Israel demikian kuatnya. Israel berdirikan sebuah wakaf yang namanya Jewish National Fund, dan Palestina jatuh karena jatuhnya lembaga wakaf, hilangnya tanah-tanah wakaf di Palestina. Tidak pernah ada terjadi pertempuran keluarga Palestina dengan Yahudi, jangan salah. Yang berperang itu adalah pasukan Turki dengan sekutunya. Kenapa tidak ada pertarungan keluarga Palestina dengan Yahudi? Karena proses pengalihan tanahnya dilakukan dengan jual beli. Kenapa bisa dilakukan dengan jual beli? Karena keluarga Yahudi mendapatkan financing dari sebuah lembaga yang namanya Jewish National Fund. Siapakah Jewish National Fund? Dia adalah cash wakaf yang dimiliki oleh bangsa Yahudi. Jadi peradaban dikalahkan oleh model wakaf juga. Sekarang peradaban kita, bisnis kita, ini yang kita pertanyakan mau dibawa kemana. Sekali lagi, gagal memaknai sesuatu, maka semua akan tidak bermakna. Saya teruskan ke Pak Rodi sekarang. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pak Imam Sabtono. Terus sekalian, apakah Bapak Ibu mendapatkan satu yang baru hari ini? Dapat satu yang baru hari ini? Katakan kita, katakan saya. Udah mulai ngantuk kan? Angkat tangan sambil ngantuk, saya, gitu ya. Baik, sekali lagi, berikan tepuk tangan yang meriah kita semua sekalian. Satu hal yang menarik sebenarnya, ingin banyak hal yang boleh disampaikan. Satu hal yang luar biasa, beliau saat berkarir sebagai Presiden Direktur BNI Syariah, ini adalah bank syariah terbaik di Indonesia. Ini satu hal banyak disampaikan, cuma masalahnya mungkin waktunya yang hari ini ya belum memungkinkan, dan sepertinya Bapak Ibu sekalian jam 3 sudah mulai di depan gitu ya. Ada yang melotot tapi nggak gerak-gerak matanya, gitu ya. Ada yang ngantuk, kira paham, dan naik lagi kepalanya, gitu ya. Dan luar biasa, gitu ya. Sepertinya sudah mulai energi terakhir ini. Masih punya waktu, masih semangat untuk teruskan? Oke, gitu ya. Kita lihat bersama seperti apa sebenarnya skenario besar. Ada pembelaan-pembelaan yang kita lakukan. Setelah dipaparkan, kita akan disampaikan, kita akan membangun peradaban yang seperti apa. Nah, kita akan sampaikan seperti apa yang akan dilanjutkan oleh pembicara berikutnya. Beliau adalah direksi dari PT Provera Development yang akan menyiapkan satu pertama kali the first project wakaf Indonesia, Global Wakaf Tower, insya Allah. Ini satu proyek yang pertama kali dari kerjasama dengan IDB yang semoga akhir tahun ini pertama kali akan groundbreaking untuk kita bangun pertama kali di Indonesia. Dan beliau juga salah satu direktur yang saat ini sedang membangun PT Cipta Pilar Persada yang lagi menyiapkan satu bangunan berapa lantai di Semarang? 17 ya? 19 lantai, satu tempat yang disiapkan, nanti ada satu tempat masuk ke Undip, tempat disiapkan di sana ada 19 lantai yang pada waktu masuk pertama kali ya, untuk P2
besar. Bismillah, semoga akhir tahun ini juga sudah dimulai pembangunan yang ada di Semarang. Kapan-kapan ke Semarang bisa melihat semoga berikutnya. Dan luar biasa, beliau juga adalah salah satu orang yang cukup kuat ada di Badan Wakaf Indonesia, yang lolos bisnis di Badan Wakaf Indonesia BWI. Dan pengalaman yang malang melintang itu kemudian beliau diminta untuk membantu sebagai Direktur Bisnis di Global Wakaf Corporation. Kita dengarkan seperti apa paparan beliau untuk menunjukkan seperti apa agenda berikutnya. Umat ini harus bangkit. Saatnya umat menyelamatkan umat. Sepakat ya? Saatnya umat menyelamatkan umat. Kita dengarkan paparan dari Bapak, namanya panjang. Kita panggil Bapak C.E. Robianto. Kepada beliau dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Baik, rekan-rekan sekalian, sudah cukup sore, tapi ini challenge. Usaha itu suka tantangan. Ini ke challenge suasana yang sudah redup, capek, ini kita harus bangun spirit yang sangat luar biasa. Kita sama-sama berusaha. Ini saya sudah sampaikan oleh Pak Ibu, bisnis saya sehari-hari di properti, cuma ditugasi oleh Pak Ibu untuk menjadi salah satu direktur di Global Wakaf Corporation. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya masuk ke slide ini, maka kita ingin menyamakan persepsi dulu mengenai apa berbisnis. Dulu saya bekerja di Adikarya sampai tahun 2004, alhamdulillah sekarang bisnis sendiri. Dan saya merasakan bisnis sudah 13 tahun bisnis. Kalau bisnis ini tidak punya nilai kemanfaatan kepada orang lain, sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Wicak tadi, maka nggak ada manfaatnya rasanya kita hidup di dunia. Kalau bisnis kita tidak memberi manfaat kepada orang banyak, maka nggak ada nilainya kita hidup di dunia. Terlalu kecil kalau bisnis hanya untuk kekayaan diri sendiri. Terlalu kecil kalau bisnis hanya untuk keluarga. Tapi kita berpikir bagaimana bisnis bermanfaat buat umat sebesar-besarnya. Kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia ada yang paling baik, paling banyak manfaatnya buat orang lain. Hari ini kita ingin bicara bisnis dalam perspektif itu, teman-teman sekalian. Kita ingin keringat kita, capek kita. Ini Dembara, sahabat saya, kalau sudah pulang tadi malam, pulang jam 2 pagi, sampai di rumah jam 2 pagi, pesawatnya jam 3. Pesawatnya jam 5. Jadi jam 3 harus sudah ke bandara. Saya lebih beruntung daripada berangkat dari tempat yang sama sampai rumah jam 11 malam, masih bisa tidur. Kalau capeknya kita, keringat kita, bahkan kalau pengusaha itu dikejar-kejar debt collector, ada yang dikejar-kejar debt collector, buat tunjukkan tangan, jadi kejar-kejar ada juga. Ya sama, saya juga. Ya. Kalau kita pada saat dikejar hutang, kalau itu gak jadi ibadah di hadapan Allah, capek kan? Bagaimana kalau kita sepakat, ya? Mau gak gini? Malam-malam tidur, pagi-pagi bangun langsung teringat hutang. Pada saat teringat hutang mikir susah bayar hutang, maka pada saat yang sama setiap detiknya dicatat amal soleh oleh mereka. Mau gak? Yang mau 7 tahun. Ini capeknya saja jadi amal soleh. Karena kata Rasulullah tidak ada ujian kecuali ujian itu kita sikapi dengan kesabaran, maka setiap detiknya dilewati dengan berkurangnya dosa kita. Nikmat. Bagaimana mungkin kita punya perusahaan mikir hutangnya itu jadi amal soleh? Ketika bangun mikir bayar gaji karyawan, gimana uang dari mana? Mikir uang dari mana saja. Malaikat sibuk mencatat jadi amal soleh. Ini hanya bisa terjadi kalau bisnis kita niatkan ibadah karena Allah SWT. Kita ingin bicara dalam perspektif ini, teman-teman, biar kita semangat dalam berbisnis. Baik, lanjut slide-nya. Ya, kita akan bicara lebih detail mengenai konsep wakaf. Teman-teman sekalian, bisnis tadi saya bilang ini bagian dari ibadah, bagian dari kemanfaatan buat umat, bagian dari dakwah, bagian dari mengajak orang untuk menjadi lebih baik. Tapi bisnis juga bagian dari keberpihakan terhadap ekonomi umat.
usaha mikro kecil dan menengah. Tadi saya diskusi panjang dengan Mas Wicak mengenai bagaimana konsep keberpihakan terhadap ekonomi usaha mikro kecil dan menengah. Belum ketemu peta jalan. Saya sudah kumpul dengan banyak komunitas pengusaha. Peta jalannya bagaimana melihat disparitas yang terlalu besar antara usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha-usaha korporasi besar, sebagaimana yang diceritakan Pak Imam. Kita lihat, beginilah konsep aliran harta dalam perekonomian. Ya, ini saya tidak ada pointersnya. Jadi teman-teman sekalian, itu rumah kita punya uang kita simpan di bank, betul? Tadi disimpan di bank ya. Di bank syariah ya, bukan di bank konven. Oke, di bank. Kemudian dia mengalir, ada yang kena jebakan billman, judi. Ya. Dia langsung menjadi penghasilan, terus ada yang masuk ke perekonomian, investasi, berputar. Mari teman-teman UKM melihat lebih luas lagi melihat perputaran ekonomi. Ketika dia berputar di sektor ekonomi, maka akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan ketika dikonsumsi masuk lagi ke perputaran ekonomi. Ya, hari ini belanja makanan, tadi panitia belanja makanan, tadi kita beli nasi kotak. Ini kan perputaran ekonomi terjadi di setiap transaksi. Kemudian dari dapat penghasilannya masuk ke zakat, dari hartanya masuk ke zakat harta. Kemudian yang menerima mustahik akan dikonsumsi masuk lagi ke perekonomian. Inilah konsep ekonomi. Sekarang, bagaimana kalau kita lihat bagaimana dalam perspektif Islam, teman-teman sekalian, Islam mengajarkan harta itu tidak boleh disimpan. Ada yang saldo depositonya di atas 100 juta, tahu semuanya. Di atas 1 miliar, kok yang cuci tangan cuma saya sendiri? Saya pun tanya cuci tangannya. Harta tidak boleh disimpan. Dalam Islam harta itu digunakan, dikonsumsi. Kalau dikonsumsi berputar perekonomian. Diinvestasikan maka berputar perekonomian. Yang ketiga diinfakkan. Ketika diinfakkan berputar perekonomian. Wakaf ini bagian dari infak. Kenapa? Karena Allah mengancam uang atau harta yang disimpan. Lihat, saya tidak baca semuanya, atau saya baca semuanya ya. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan tubuh mereka. Lihat, lalu dikatakan kepada kita saya ganti pada mereka, kita objeknya, dan Allah dan katakan kepada kita, inilah harta benda yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan. Dalam Islam harta tidak boleh disimpan, tidak boleh punya simpanan gede-gede. Konsumsi tidak boleh boros, infakkan sebesar-besarnya, investasikan, dibagi 3 ya. Oke, next. Ya. Dan ini teman-teman sekalian, makanya saya tadi sudah diingatkan Pak Imam, ada kolom bisnis model. Kalau kita melihat, ini saya ingin teman-teman pulang dari sini punya paradigma yang berbeda dalam memandang bisnis. Kita sama-sama bisnis nih ya. Jangan berpikir bisnis, kita jangan mudah terperangah dengan teman-teman siapapun ya yang omsetnya besar. Jangan terperangah. Andaikan saya ngomong di sini omset saya sekian triliun, jangan terlalu terperangah dengan angka. Kalau terperangah dengan angka, sama dengan konsepnya kaum bisnis model, kita gampang terperangah, sehingga kita sering mengagung-agungkan ya top 10 ya orang terkaya di dunia. Ya Allah, seandainya saya bisa seperti itu. Bukan begitu cara pandangnya. Kenapa? Karena menurut Islam harta dunia itu tidak setara dengan sayap seekor nyamuk. Dengan sayap seekor nyamuk saja itu dunia tidak ada apa-apanya. Maka kita harus tempatkan harta itu sebagai wasilah kita mendapatkan selain dunia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Next. Lagi ada satu ini kayaknya pakai PowerPoint. Oke. Ini saya ingin kasih tahu nih,
rahasianya, sumber-sumber dana yang beredar di masyarakat dan di negara kita. 5.052 itu adalah dana pihak ketiga. Ada 5.052 triliun dana pihak ketiga yang ada di perbankan nasional kita per Oktober 2017. 5.052 triliun, oke? Ada 4.590 triliun hutang negara Republik Indonesia yang sangat kita cintai. Ada 4.590 triliun hutang negara, oke? Ada 1.500 triliun pajak. Ya, di sini pata pajak semua ya. Kita bayar pajak masuk negara 1.500 triliun. Ada asuransi, ada dana pertanahan, ada dana pensiun, non pajak dan sebagainya. Saya bandingkan dengan zakat. Potensi zakat kita ada 312 triliun potensi zakat. Tapi per 2016 baru terkumpul 3,6 triliun. Kebayang gak? Belanja rokoknya umat Islam, mohon maaf bagi yang merokok, mudah-mudahan ini jadi titik tolak. Berapa belanja rokok umat Islam di Indonesia sehari? Ada yang tahu? Berapa? Sehari belanja rokok kita 9 triliun sehari. Kalau per hari 3,6 triliun. Kumpulin zakat 1 tahun 3,6 triliun, sama dengan belanja rokoknya umat Islam 1 hari. Oke, ini lihat ada apa di Indonesia. Potensi wakaf uang kita 360 triliun per tahun. Ini adalah potensi uang yang beredar di masyarakat, termasuk dari luar. Pinjaman luar negeri kita tadi sampai 4.590 triliun. Ini digunakan oleh negara dan oleh masyarakat. Jadi kalau ke masalah modal, ada yang masalah bisnisnya. Yang pertama kalau ditanya ada masalah bisnis, apa masalahnya? Biasanya apa yang disebut apa biasanya? Modal. Jadi masalah modal itu bukan hanya masalah kita, teman-teman. Masalah negara juga modal. Coba pinjamannya sampai 4.590 triliun. Jadi biasa-biasa aja kalau dari masalah modal sama kita. Begitu juga negara. Oke, lanjut. Nah ini, tadi saya sudah sampaikan di awal. Kalau bisnis cuma untuk memperkaya diri, udah terlalu aja. Kalau bisnis hanya untuk mensejahterakan keluarga, ya dapat bonus sedikit. Tapi bisnis harus memberi manfaat buat umat sebesar-besarnya. Dan bisnis harus punya keberpihakan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Saya mau ajak sedikit lihat perspektif lain. Kita lihat jumlah rekening di Indonesia, ini data per Desember 2016. Jumlah rekening account yaitu 98,7% itu punya masyarakat menengah ke bawah, atau kalau bisnis usaha mikro, kecil, dan menengah. Kayaknya ini yang sebelah kiri sini sebagian besar UKM, apalagi yang sebelah sini kira-kira. Yang sini udah kayak aja. Yang di depan juga. Coba 98,7%, teman-teman sekalian. Ini rekening Bapak Ibu. Ada yang punya rekening di beberapa bank, tentunya kan. Ada yang 5 bank. Ya. Dan kita ada di sini 98,7%. Kalau dari sisi nominal 52,39% itu punya orang menengah ke bawah. 47,61% itu punya orang-orang kaya, korporasi besar. Ini gambaran Gini rasio. Tadi Pak Imam sampaikan Gini rasio Indonesia itu 49%. Artinya 1% penduduk Indonesia menguasai 49% kekayaan negara, kekayaan bangsa Indonesia. Ini gambaran uang di bank. 1,3% penduduk Indonesia menguasai 47% uang di bank. Kita ada yang di sebelah kanan, Pak, yang di kiri? Ada di kiri, ya. Kita lihat. Sementara dari 4.629 triliun itu yang dilendingkan, ngerti yang dilendingkan? Dipinjamkan kepada
baik konsumtif maupun bisnis, 4.315 triliun. Dari 4.315 triliun itu siapa yang menikmati? 80,3% adalah usaha kelas atas atau korporasi-korporasi besar. Uangnya uang siapa? Uangnya uang siapa? Uang kita. Dan pertumbuhan ekonomi dalam sejarah Indonesia, pertumbuhan ekonomi selalu lebih besar disupport oleh usaha mikro kecil dan menengah. Makanya TDA ini bagian dari yang mensupport pertumbuhan ekonomi Indonesia. 60% lebih yang disupport oleh usaha mikro kecil dan menengah. Sementara lebih luar biasa lagi, penyerapan tenaga kerja di Indonesia 97% usaha mikro kecil dan menengah. Hanya 3% korporasi besar. Bunga lending BPR berapa sekarang? 2%. Berarti 24% setahun. Berarti sekitar 27-28% efektif. Sementara korporasi besar dikasih berapa bunganya? 1 digit, 9-13%. Ya, bahkan saya sedang mengajukan ini ditawarkan 12%. Sehingga penguasaan 1% orang di Indonesia menguasai 50% kekayaan negara. Adil nggak kira-kira bagusnya? Uang kita uang yang dipakai oleh mereka uang siapa? Kita. Inilah kenapa kita harus menciptakan sistem ekonomi yang berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah. Kenapa kami Global Wakaf Corporation kerjasama dengan TDA? Karena kami sedang ingin membuat sistem ekonomi yang berpihak pada usaha mikro kecil dan menengah. Itulah kenapa kami hadir di sini. Potensi uang di luar itu yang besar itu harus sebesar-besarnya di usaha mikro kecil dan menengah. Karena mereka menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih dari 60%. Ya. Sementara NPL, ada yang tahu NPL? Non performing loan. Kredit macet itu siapa penyumbang terbesarnya? Perusahaan besar. Duit-duit kita ngasih banyak 80% ke mereka, pertumbuhan ekonominya kita, daya serap tenaga kerjanya 97% usaha mikro kecil dan menengah. Kredit macetnya paling gedenya dia. Itulah kenapa tadi Pak Imam gambarkan suatu saat nanti jumlah orang kaya di dunia tinggal berapa ya Pak Imam? 60 orang. Ujungnya nanti tinggal 1 orang. Karena kita sedang menciptakan sistem yang sedang berpihak kepada mereka. Dan lebih parahnya lagi, dari 4.315 triliun 80%-nya itu dipinjam oleh mereka untuk membangun industri usaha yang besar, mematikan usaha mikro kecil dan menengah. Kalau kita bisnis cuma mikir untuk memperkaya diri, nggak berpikir gerakan keberpihakan begini, sia-sia begini. Makanya saya senang sekali berkumpul dengan teman Dedia, spiritnya dengan pusat sudah sama nih, keberpihakan kepada usaha mikro kecil dan menengah. Oke, ini saya lanjutnya dulu. Mudah-mudahan nggak terlalu. Terus lanjut Mas, saya bagi. Oke, terus wakaf, ya wakaf. Wakaf itu kita melepaskan harta benda kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saya ingat. Saya masih ada waktu ya. Cuman masih ada saya mau cerita ya, enggak. Ada yang pernah tahu burung ababil? Tahu ya? Ada yang tahu Abraham? Tahu ya? Jadi bagi sekalian yang belum pernah dengar ceritanya, mudah-mudahan sampai rumah baca surat Al-Fil. Raja Abraham ini adalah Raja Yaman, ya, yang pada saat itu bekerja sama dengan Persia dan Rusia. Ini proxy war, karena kekuatan adidaya pada saat itu adalah Persia dan Rusia. Berencana menghancurkan Ka'bah. Maka Raja Abraham mengumpulkan gajah-gajah impor dari berbagai negara di sekitar Yaman, dibeli gajah yang besar-besar untuk menghancurkan Ka'bah. Sebagaimana budaya perang di Timur Tengah, mereka mengirimkan pasukan dulu masuk ke kota Mekah dan ke Ka'bah untuk menyampaikan bahwa kami pasukan Abraham akan menghancurkan Ka'bah. Si pasukan Abraham
Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Pamannya Rasulullah. Kemudian dicurilah sekitar 200 ternaknya. Maka kemudian Abdul Muthalib mendatangi Raja Abraha dan pasukannya. Dia datang kepada Raja Abraha, kata Abdul Muthalib ini, ya Abraha, pasukanmu telah mencuri ternakku sebanyak 200 ekor. Abraha bingung, Abdul Muthalib, saya bawa pasukan 1000-an ini dengan pasukan gajahnya mau menghancurkan Ka'bah. Kenapa yang ditanyain ternak? Kita datang ini mau menghancurin Ka'bah. Kok kamu malah tanyain ternaknya? Ini jawaban yang masyhur dari Abdul Muthalib. Ya udah, ternak ini aku pemiliknya, maka aku yang harus menjaganya. Sementara Ka'bah ada pemiliknya, maka pemiliknya yang akan menjaganya. Gak lama dari kejauhan terlihat ya, awan hitam bergerak. Orang mengiranya awan hitam mau hujan. Ternyata yang bergerak itu adalah pasukan burung ababil. Pada saat itu burung ababil, beginilah Allah caranya menghinakan orang sombong. Hanya dengan burung ababil yang kecil. Dia membawa 3 batu di paruhnya dan di tangan. Dijatuhkanlah kepada pasukan Abraha dan hancur bertubi-tubi. Sebagaimana ulat memakan daun. Bahkan Abraha sempat lari dalam perjalanan, dagingnya merotol. Apa bahasa Indonesia kalau merotol itu? Rontok ya. Saya ambil insight. Oke. Sebelum saya masuk ke insight-nya ini, kalimatnya Abdul Muthalib, ternak ini aku pemiliknya, maka aku harus menjaganya. Sementara Ka'bah ada pemiliknya, maka pemiliknya yang akan menjaganya. Lihat, pada saat itu pasukan Abraha hancur. Teman-teman, bayangkan kalau perusahaan kita sahamnya diwakafkan, kepemilikannya diwakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turun langsung terlibat dalam perusahaan kita. Ini yang sudah kita rasakan. Kita sudah lakukan wakaf Bibis Forum 3 kali wakaf Bibis Forum. Wakaf Bibis Forum pertama 24 orang mewakafkan sahamnya. Wakaf Bibis Forum yang kedua 23 perusahaan mewakafkan sahamnya. Ya. Dan saya mau cerita di sini. Ini saya sedang ingin bangun 2 tower tadi disampaikan Pak Inu, yang satu office building 17 lantai di Jakarta sekitar 200 miliar. Satu lagi tadi apartemen perusahaan saya yang lain di Semarang yang kami bangun 19 lantai sekitar 200 miliar. Masuk ke perusahaan saya, 2 perusahaan ini, satu company profile ya, yang saya nggak perlu sebutkan lah karena direkam soalnya. Ya, ini dulu company perusahaan ini yang dulu pernah punya kasus sampai sekarang masih masuk di KPK. Ketika sampai ke tempat saya, company profile ini, nama komisarisnya adalah mantan kepala BIN. Dan ada satu perusahaan besar juga, ya, perusahaan besar makan ternak, ya, cukup besar di Indonesia. Salah satu mantan komisarisnya adalah kepala BIN. Mereka mendapatkan saham kosong. Untuk apa kira-kira? Ada perusahaan udah masuk KPK, ganti nama, habis ganti nama, pemegang sahamnya bahkan komisaris utamanya salah satunya adalah mantan kepala BIN. Apa kira-kira tujuan perusahaannya? Agar dijaga perusahaannya tidak diganggu. Kalau perusahaan kita wakafkan sahamnya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sama kita sedang memberikan saham kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sedang memberikan saham itu kepada rohnya mantan kepala BIN. Lebih kuat mana sih mantan kepala BIN sama rohnya mantan kepala BIN? Begitu ibu sekalian. Ya. Wakaf itu kita sedang menyerahkan harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam perusahaannya. Sekarang kita lihat yang selanjutnya itu wakaf yang pertama. Saya ingin 5% keuntungan setahun kita 2 miliar. Oh ya, biar ada ini. Kita lihat ini kisahnya serat apa burung ababil. Boleh. 50 juta. Suaranya dinaikkan suara sih. Ke BWF ya. Ini salah satu cuplikan dalam penjagoan Ka'bah.
saya akan memberikan insight mengenai wakaf. Bapak Ibu sekalian, pasti Bapak mengenal wakaf itu masjid, apalagi kuburan, apalagi pesantren atau sekolah ya. Dan ini ternyata kita bermundur, nggak tahu saya mundurnya sejak kapan. Karena wakaf pertama itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu waktu itu datang kepada Rasulullah, yang Rasulullah saya belum pernah punya harta sebaik ini di Khaybar. Ya Rasulullah, aku belum pernah punya harta sebaik ini. Maka apakah yang kau perintahkan kepada aku? Kata Rasulullah, jika kau suka ya Umar, kau tahan tanah itu dan kau sedekahkan hasilnya, manfaatnya tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Maka pada saat itu Umar bin Khattab mewakaf penyedekahan hasilnya dan pengelolaannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, tambah sahaya, sabilillah itu sabilillah tamu, dan tidak dilarang bagi yang mengelola wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik, sepantas atau sepantasnya, atau beri makan orang lain dengan makan yang dengan maksud tidak bertuhan. Jadi saya ingin bilang lagi, pada saat itu Umar bin Khattab punya kebun kurma yang sedang berproduksi, dan pada saat itu Umar bin Khattab mewakafkan seluruh kebun kurmanya. Pada saat itu hartanya sudah bukan milik Umar bin Khattab. Umar bin Khattab hanya sebagai pengelola. Hasilnya diberikan kepada umat. Gambarannya adalah pada saat itu sama dengan hari ini ada orang mewakafkan 100 hektar kebun kelapa sawit. Ada yang punya kebun kelapa sawit? Belum ada ya? Kalau next yang tahun berikutnya sudah ada. Ya. Jadi insight-nya adalah teman-teman sekalian, yang diwakafkan itu adalah harta yang produktif, harta yang sedang menghasilkan. Ya, next. Saya akan cepat aja ya. Ini sumur Usman tadi Pak Imam sudah menyinggung. Next. Next. Ya, ini yang Arazi yang sangat kita kenal. Mungkin Bapak Ibu sekalian teman-teman sudah tahu, ada seorang pengusaha di Saudi sudah almarhum belum lama, dan dia mewakafkan bahkan perusahaannya diwakafkan. Ya, hampir sebagian besar perusahaannya diwakafkan. Ya, sehingga dia punya kebun 200.000 pohon kurma, yang kalau yang berangkat umroh haji kadang-kadang dapat kurma gratis, itu salah satunya dari kebun kurmanya Arazi. Next. Ini tadi Pak Imam sudah jelaskan. Next. Palestina juga sudah dijelaskan. Next. Yes, terus. Nah, kita punya potensi tanah wakaf di Indonesia sangat besar. Ada 4,3 miliar tanah wakaf di Indonesia. Kalau dikapitalisasi adalah 2.050 triliun. Sayang nih, 90% tanahnya sekarang jadi masjid, jadi pemakaman, jadi sekolah. Padahal wakaf pertama itu adalah wakaf produktif yang menghasilkan. Kemudian kita punya potensi wakaf uang 100.000 per bulan. Kalau 50 juta muslim, middle class muslim society berwakaf 100.000 per bulan, itu berarti 1.200.000 tahun. Kalau 1.200.000 tahun, kalau ada 50 juta, maka potensi wakaf uang kita 60 triliun per tahun. Inilah potensi yang akan kita coba tarik, yang nanti kita akan distribusikan kepada usaha mikro kecil dan menengah, agar pengusaha-pengusaha kecil mereka naik scale up. Ketika dia scale up, dia bisa merebut kembali yang 80% tadi diambil sama korporasi besar. Sepakat? Karena kalau Bapak sekarang datang ke bank, waduh Pak, mohon maaf, tidak visible. Ya? Ketika visible, tidak, yang kedua tidak bankable. Kita minta pertanggungjawaban kepada Pak Imam di Bekas dulu. Beliau sudah hijrah dari bankers menjadi wakafers. Mana mungkin teman-teman sekalian bisa masuk ke bank kalau tidak bankable? Dan mana mungkin bankable kalau peraturannya ada yang namanya Basel III di bank itu sangat ketat. Jadi mereka membuat sistem perbankan itu sedemikian ketat agar usaha-usaha yang kecil dan menengah tidak bisa masuk. Setelah itu KPI-nya bank, coba nih, jawabannya Pak Imam pasti berpikirnya teman-teman perbankan sama, direktur-direktur bank, gak pokoknya dasarnya. Kalau direksi bank pasti ini ngasih 200 miliar kepada satu perusahaan, lebih baik mana sama ngasih 1 miliar ke 200 perusahaan? Ini Pak, 200 miliar ke satu perusahaan. Karena KPI-nya mereka sedemikian ketat. Padahal usaha mikro kecil dan menengah itu rata-rata tingkat NPL-nya itu hampir 0%. Ya,
bahkan ada yang cuma 0,7%. Tepuk tangan buat UMKM. Belum kasus BLBI kemarin, ada 1.600 triliun digelapkan. Uang siapa? Uang kita. Kalau kita ada 60 triliun kita bisa tarik dari masyarakat, dan ini untuk usaha mikro kecil dan menengah luar biasa manfaatnya. Next. Ini bang, kenapa kita kerjasama dengan TDA? Karena kita butuh ada triangle wakafah, ya, ada public awareness, ada collection. Ini kita harus bicara public awareness. Hari ini bagian dari kita public awareness. Kita ingin sosialisasi itu, literasi, edukasi, community based. Ada NU, Muhammadiyah, juga ada TDA. Kemudian kita kembangkan dengan Imani dan Temkes. Kita juga kerjasama dengan enterprise community. Secara community-nya TDA juga masuk ke sini. Kemudian kita juga punya Beneficence. Oke, saya masuk kepada Beneficence. Teman-teman sekalian, saya akan menceritakan bahwa kekuatan wakaf uang itu adalah kemanfaatan kepada umat. Saya coba ingin disetelkan yang kapal kemanusiaan. Coba mas kapal kemanusiaan Somalia. Sambil menunggu. Oke. Inilah bangga semangat kemanusiaan kita. Kemanusiaan yang tak pernah memiliki batas. Karena tanda perintah yang terlalu jauh, bila hati sudah dosa. Kita memberi bukan karena kita berlebih. Kita berbagi bukan karena bersisa, tapi karena kita masih manusia. Tak pernah satu tangan saudara kawan. Tak pernah bertemu saat memangnya kata benci. Seperti dan seperti kita hidup. Sekepal dan sekepal kita sangkan hingga sekepal. Arungkan kapal ini hingga jauh ke Afrika bersama-sama. Kita hidupkan kembali harapan hidup. Jangan biarkan mereka mati karena hati kita mati. Hari ini kita mati, besok kita terselamatkan. Hari ini kita memberi, Allah akan mencukupi. Saatnya kepedulian memungkinkan. Indonesia, inilah kapal kita, juga kemanusiaan kita. Saya lagi minta yang lain, Mas sambil cari yang SKDI ya. Teman-teman, kami bisa mengumpulkan ini dalam jangka waktu hanya 2 bulan. Kami bisa mengumpulkan dana dari masyarakat 30 miliar buat kapal kemanusiaan. Rohingya, kami kurang dari 3 bulan, kami bisa mengumpulkan dana untuk masyarakat Rohingya lebih dari 80 miliar, kurang dari 3 bulan. Kami bangun shelter di sana, kami bangun rumah yatim di pengungsian, dan masyarakat kita sangat luar biasa. Oke, sekarang SKDI. Saya ingin teman-teman melihat sisi dunia lain, bahwa bisnis kita harus punya manfaat juga buat mereka. Seolah henti
sebuah yang mulia yang semangat tanpa daya lahir ke dunia. 3,3 juta anak-anak yang berjuang hidup di tengah kondisi yang mengisi alam. Jutaan anak-anak di Gaza, Palestina, dan pengungsi Suriah terus bertahan menghadapi tekanan dan serangan. Maka di negeri Indonesia nikmat Allah Ta'ala mengangkat dan kerusakan. Tak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kesempatan kita merebut kebaikan, meninggalkan penderitaan saudara kita, maka Allah Ta'ala akan meringankan penderitaan kita di dunia dan di akhirat. Islam bahwa menyelamatkan satu jiwa semuanya menyelamatkan nyawa semua umat manusia. Salam umat, selamatkan umat. Dari aksi cepat tanggap. Ya, bayangkan ya, kalau kita sama-sama bisnis, saya bayangkan capek saya, keringat saya, pulang sampai rumah malam, jarang ketemu anak-anak, jarang ketemu keluarga, tapi capeknya jarang ketemu keluarganya, mikir susahnya bayar gaji, memberikan manfaat kepada mereka. Bayangkan betapa bermaknanya hidup kita. Kita gak terjebak sama angka triliunan, itu hanya teknis saja. Bahwa ketika kita dapat sampai sekian triliun, maka manfaat kita juga sekian besar buat Tuhan. Bermakna rasanya hidup kita. Maka kita gak mudah terperangah dengan angka. Jadi nanti angka kita akan terperangah dengan ada perusahaan BDA yang omsetnya sampai 10 triliun dan 8 triliunnya bermanfaat buat umat. Kenapa? Di situ kita terperangah pada kemanfaatan. Ya. Oke, ini video yang terakhir karena sudah diingatkan oleh Pak Indo, ya, nanti kita teknisnya. Yang saya ingin tadi semua di luar negeri, karena kami sudah coverage-nya sampai 42 negara. Sampai dengan bulan ini kami sudah bisa mengumpulkan lebih dari 230 miliar. 250 miliar dari Januari sampai dengan bulan Oktober kita sudah mengumpulkan sampai 250 miliar. Dan kita sudah didistribusikan kepada lebih dari 42 negara. Dan saya akan kasih lihat bagaimana beneficiaries yang di Indonesia. Coba saya ingin sekolah keprian negeri. Sekolah keprian negeri ini bagus sekalian, ada sekolah di Indonesia, sekolah negeri yang lebih jelek dari sekolahnya Laskar Pelangi di Indonesia. Kita lihat. Masih tanah sekolahnya, lantainya. Kalau hujan masih bocor.
dan semua yang terlibat. Ya, saya ingin mengajak teman-teman semua ya, berpikir beyond the business, lebih dari sekedar bisnis. Ya. Baik, ya, cepat saja saya mau langsung kasih lihat portofolionya Global Wakaf Corporation. Ya, terakhir Global Wakaf kita sudah ini pola peer-to-peer lending yang sekarang ada. Kami akan buat next. Kami akan buat sekarang namanya peer-to-peer wakaf financing. Kami akan kumpulkan wakaf uang yang potensinya triliunan itu, nanti akan kami listing akan kami placement di perusahaan-perusahaan kecil dan menengah. Ya. Terus lanjut, agak cepat, lanjut. Ya sekarang, balik dulu. Ya, kami punya portofolio sudah lebih dari ini profile development perusahaan properti Cipta Pilar ini yang sedang membangun office building 17 lantai di Jakarta. Cipta Pilar Persada wakafnya 40%, yang profile development kami punya 32,5%. HPL ini yang hidro yang sedang bangun Sodako 212 mak, Kitama dan berbagai macam kita punya 75%. PT Legalo ini sebenarnya Spark Legal punyanya Mas Bimo sudah mewakafkan 10%. Terus ada 24 perusahaan lainnya termasuk Denbara, ini tidak sempat kami tulis semuanya. Denbara juga sudah mewakafkan sahamnya. Ada Pak Gun juga, Pak Gun kenapa tuh? Pak Gun juga sudah mewakafkan perusahaannya. Jadi ada sudah lebih dari 30 perusahaan yang mewakafkan sahamnya. Dan kami bukan pemilik, teman-teman saya. Kami ini hanyalah wakil Allah Subhanahu wa taala, mewakili teman-teman sekalian. Pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wakaf itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, ini portofolio proyek yang sedang kita garap. Ini yang saya dikatakan PT Professional Development, kita sedang bangun office tower dan kita berikan nama Global Wakaf Tower. Mudah-mudahan awalnya insya Allah Januari kami sudah groundbreaking ya. Ini menjadi proyek wakaf terbesar pertama di Indonesia. Kami dapat pembiayaan dari Islamic Development Bank 15,5 juta US dollar, 200 miliar, dan mudah-mudahan akan bekerjasama dengan Bank Muamalat dan sudah ada perusahaan-perusahaan TDA yang sudah daftar menjadi tenan di gedung. Baik, lanjut portofolio berikutnya kami akan juga mengembangkan saya tahu ya, ini ada tanah wakaf di Jakarta terbesar lebih dari 4 triliun. Kami akan bangun mall, ada office dan ada apartemen ya. Yang ini juga sama, kita akan kerjasama dengan Islamic Development Bank. Lanjut, ini juga PT Cipta Pilar Persada, ini juga yang sudah diwakafkan 40% kepada Global Wakaf Corporation dengan total penjualan sekitar 368 miliar. Dan nanti ada satu lantai, kami ambil lantai 13 yang katanya 13 itu angka yang nggak dipakai orang, kita pakai angkanya. Lantai 13 akan kita pakai sebagai apartemen tahfiz. Karena ini dekat dengan Undip, ya, dekat dengan Universitas Diponegoro, ada satu lantai yang kami jadikan sebagai apartemen tahfiz. Itu ada gambar besar yang paling depan di lobi, itu adalah masjid. Dan ini menjadi apartemen terbesar pertama yang masjid menjadi epicentrum kegiatan dari aktivitas komunitas. Lanjut, ya ini Hidro Perdana Retail, kami juga sudah punya beberapa retail. Ya lanjut, ya ini merek-merek kita. Baik, ya. Oke, coba aja terus lanjut. Ini di luar negeri. Saya hanya berikan gambaran Indonesia tertinggal dengan negara-negara luar. Bahkan di Bangladesh, Singapura, di Malaysia, ya, kita sangat tertinggal. Oke, ini lanjut teknis. Lanjut. Ya, ini juga lanjut saja. Oke, ini lanjut. Oke. Sebenarnya saya ada bisnis model yang ingin saya tunjukkan. Kami ingin buat yang namanya peer-to-peer wakaf. Oh boleh. Mas bisa ambilkan filenya yang Pak Imam, bisa dibuka file yang Pak Imam. Ada satu slide yang mau saya jelaskan ke teman-teman. Terakhir yang Pak Imam tadi. Pak Imam, bukan satu lagi. Ini yang punya saya. Ya, turun lagi terus bawah turun mas. Saya kasih lihat.
yang nomor 19. Bawah lagi terus. Belum terus. Ya, sorry terus ke bawah. Masih jauh, terus ke bawah. Bawah lagi. Terus lagi. Ya, yang nomor 38, slide 38 ya. Ya, bisa diperbesar. Jadi teman-teman sekalian, ini bisnis modelnya wakaf, Global Wakaf Corporation. Slide nomor 38. Ya, ini. Ya, yes. Di atasnya. Ini 2 kali. Jadi kita akan mengumpulkan beberapa wakaf perusahaan, termasuk wakaf uang, kami akan himpun dalam Global Wakaf Corporation. Udah apa masih pakai yang tadi aja. Kalau kesulitan. Di atas saja. Nah, ini kita orang. Ya, jadi nanti ada wakaf uang kami kumpulkan, kami akan investasikan di usaha mikro kecil dan menengah. Ya, tentu yang mereka mewakafkan, walaupun tidak harus yang sudah wakaf, tapi yang mewakafkan kami prioritaskan. Wakaf ini akan kami placement di usaha mikro kecil dan menengah, agar nanti jadi akan terjadi bisnis matching antara uang yang kami kumpulkan dari masyarakat, kami tempatkan kepada yang sudah listed di Global Wakaf Corporation. Setelah itu mereka akan scale up, yang tentunya scale up. Ketika dia scale up, maka mereka bisa merebut yang 80% tadi yang sudah diambil oleh pengusaha-pengusaha besar. Dan nanti kita akan turun inisiasi wakaf outreach. Saya kira ini teknis. Saya kira sebentar itu kurang lebih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali Allah muliakan. Saya ingin memberikan ruang waktu untuk berdiskusi. Cuma waktunya sudah cukup sore. Mau dibuka 1-2 pertanyaan boleh? Nanti dikirim. Saya mau nanya, masih ada waktu kalau ada yang bertanya? Masih ada waktu kan? Habis? Apanya? 1 pertanyaan saja. Boleh 1 pertanyaan saja boleh? Baik Ibu yang baju hitam silakan. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan walaupun cuma satu sebentar aja. Sebenarnya malam di Jakarta beliau aset kerjanya saya kelewatan pada tempat tinggal saya dekat Pak Imam. Alhamdulillah saya bergabung sama TDA juga karena konsepnya untuk berbagi itu. Sebelum saya bergabung sama TDA saya sudah membentuk terinspirasi oleh ACT, Aksi Peduli Sosial Tanjung Pinang, dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan sudah diadopsi di Batam, Aksi Peduli Sosial Batam. Dan mudah-mudahan nanti besok Coffee Morning bisa ketemu dengan ACT, bisa lebih panjang lagi. Itu aja, saya cuma mau soal bisnis supaya kenal saya. Besok mudah-mudahan ada perhatiannya buat kami. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali Allah muliakan. Jelang sore hari ini sudah lewat asar. Tapi satu hal yang paling menarik saya ingin sampaikan satu kisah sedikit. Saat ada seorang sahabat Rasulullah. Sahabat ini bukan sahabat yang sangat terkenal. Sahabat ini bukan sekali berumat, bukan sekali Abu Bakar, bukan sekali Utsman bin Affan, bukan seperti Abdurrahman bin Auf. Sahabat ini mungkin juga di ruangan ini belum banyak orang dengar namanya. Ada yang pernah dengar sahabat bernama Utbah bin Zaid? Ada pernah dengar? Sahabat Utbah bin Zaid ini adalah sahabat yang kemudian Utbah bin Zaid ini adalah seorang sahabat yang mendekati perang Tabuk. Saat itu Rasulullah mengatakan sudah panas yang luar biasa. Rasulullah mengatakan kita akan perang dengan Romawi waktu itu 120 km di luar Madinah. Suasana suhu dengan 47 derajat Celcius, panas yang luar biasa. Sahabat kemudian dia beberapa sahabat ekonominya drop, lalu biasa banyak konflik yang terjadi. Sampai saat Rasulullah mengatakan waktu itu semua sahabat yang akan ikut perang harus membiayai sendiri. Seorang sahabat tidak terkenal Utbah bin Zaid berdiri. Ya Rasulullah,
izinkan saya ikut perang. Kata Rasulullah bertanya, apakah engkau punya kuda? Tidak ya Rasulullah. Engkau punya senjata? Tidak ya Rasulullah. Kalau itu engkau tidak boleh ikut perang. Dia bertanya, izinkan saya ikut perang ya Rasulullah. Semua orang yang ikut perang harus membiayai sendiri. Jadi di masjid nggak mau pulang. Sehari petani masjid, besoknya mengatakan Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak ikut perang? Tidak kata Rasulullah. Semua orang yang perang harus biaya sendiri. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, apa yang akan saya dijawab di akhirat nanti saat Allah bertanya, tatkala nabimu, tatkala Rasulullah SAW pada peperangan dan engkau tidak membersamainya, apa yang saya jawab kepada Allah ya Rasulullah? Rasulullah tadi mengatakan, hari ini kondisi ekonomi lagi rumit, semua harus biaya sendiri. Hari ketiga tetap bertani di masjid nggak mau pulang. Sampai dia mengatakan satu malam jam 3 pagi dia bangun dari tidurnya, dia menangis dalam sujud panjangnya. Jam 3 kemudian mengangkat tangan ke langit dan mengatakan, ya Allah ya Rabb, tatap mata hamba-Mu ini ya Allah, tatap jiwa hamba-Mu ini ya Allah ya Rabb, tatap hamba-Mu ini yang lemah ini ya Rabb. Hamba-Mu miskin bahkan untuk makan saja hamba-Mu nggak punya. Tapi demi Allah, hamba-Mu tidak rela tatkala nabimu, Rasul-Mu akan berperang dan hamba-Mu tidak membersamainya. Hamba-Mu tidak punya harta untuk berperang. Hamba-Mu tidak punya harta untuk menginfakkan. Hamba-Mu tidak punya apa-apa untuk diberikan. Tapi saksikan ya Allah ya Rabb, pada hari ini ya Allah, aku infakkan diriku kepadamu ya Allah ya Rabb. Tanganku, kakiku, semua jiwa aku akan infakkan kepadamu ya Allah ya Rabb. Karena aku gak ingin tatkala Rasul-Mu berangkat dalam peperangan, dalam sebuah perjuangan, hamba-Mu yang tidak bersamainya. Beliau pingsan menangis luar biasa. Jam 3:30 pagi, malaikat Jibril turun mengatakan Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, Allah telah dengar seorang hamba bernama Utbah bin Zaid malam ini menangis dalam sujud panjangnya dan dia meminta kepada Allah untuk menginfakkan kita dan menginfakkan semua jiwa raganya untuk Allah, dan Allah telah terima infaknya. Maka aku diutus ke bumi ini untuk beritahu kepadamu ya Muhammad, untuk menyampaikan kepada Utbah bin Zaid bahwa infaknya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul datang segera ke masjid. Sahabat sudah berkumpul di masjid. Rasul bertanya, siapa di antara anda yang bernama Utbah bin Zaid? Utbah di pojok ruangan cuma bisa menangis. Dia tidak berani mengangkat mukanya, tidak berani menatap wajah Rasulullah SAW. Dia cuma menangis mengatakan, ya Rasulullah, aku adalah Utbah bin Zaid. Rasulullah panggil. Dalam kitab Rasulullah pegang Utbah bin Zaid dan Rasulullah mengatakan, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa infakmu telah Allah terima. Infakmu telah Allah terima. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar As-Siddiq belum pernah menginfakkan, dan Allah turunkan ayat untuk memberikan informasi bahwa infaknya telah diterima. Maka Rasulullah sampaikan kepada semuanya, ya sahabat, siapa yang punya kuda, berikan kuda terbaik untuknya. Siapa yang punya alat-alat perang, berikan yang terbaik kepadanya. Abu Bakar berikan kudanya, semua memberikan hartanya untuk Utbah bin Zaid. Sehingga Abu Bakar mengatakan, akan berikan kuda terbaik untuk orang yang malam hari ini telah diterima infak dari Allah SWT. Maka pada ini telah dipaparkan kepada kita sebuah konsep besar, sebuah rencana besar. Umat ini harus menyelamatkan umat ini. Kita tidak mungkin menunjukkan mimpi kita kepada orang lain, karena orang lain punya mimpi yang lain. Kita tidak mungkin menitipkan mimpi ini kepada orang lain, karena mereka punya agenda yang lain dengan kita. Kita nggak mungkin menggantungkan pada siapapun. Maka setelah hari ini kita ingin ACT bersama TDA akan kumpulkan dana umat ini. Kita akan kumpulkan dana umat ini. Biarlah umat ini tidak lagi meminta-minta. Umat ini tidak merengek-rengek, tidak memohon kepada siapapun. Biarkan kita yang akan bereskan urusan umat. Setuju nggak? Maka ini saya bertanya kepada kalian. Sudah dipaparkan bagaimana dunia Islam 40 dunia sedang beragam luar biasa. Pelosok-pelosok bangsa ini sedang penuh dengan kemiskinan yang sangat akut luar biasa. Maka setiap hari ini di semua tempat kami tidak akan pernah lelah mengajak siapapun. Maka kami ingin sampaikan, apakah Bapak Ibu ingin menyertakan Allah hadir dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, di keluarga kita, di bisnis kita, semuanya kita bersama Allah SWT. Setuju nggak bisa? Kalau hari ini kita setuju itu, maka sore hari ini semoga Allah menyaksikan di pojok-pojok ruangan ini Allah turunkan para malaikatnya. Kita akan kumpulkan aset-aset umat ini, dana-dana di rumah ini, untuk kita biayai semua orang-orang supaya bisa
membiayai program-program proyek-proyek umat ini sekarang. Maka saya mau bertanya di sore hari ini, jam 4 persis pada hari ini, siapa di antara Bapak sekalian yang ingin bersama kita menyerahkan wakafnya menjadi bagian dari membiayai proyek-proyek umat ini sekarang? Saya mau tanya, siapa Bapak sekalian? Saya ingin melihat supaya Allah bangga dengan kita hari ini sekalian. Saya ingin bangga Allah bangga, ingin tangannya sekalian. Luar biasa sekalian. Maka hari ini kita ingin supaya Allah menyaksikan betul. Hari ini orang-orang terbaik di Batam menyerahkan hartanya untuk Allah. Saya kan bukan pertama kali. Saya bukan pertama kali. Ada nggak di antara sekalian yang ingin menyerahkan hartanya terlepas bahwa langsung atau nanti dicicil macam-macam? Siapa yang ingin menyerahkan di 100 juta pertama untuk wakaf kepada Allah SWT? Ada sekalian? Ada sekalian yang ingin 100 juta pertama pun sekalian? Oke, kita belum ada, saya ingin turun. Ada? Ada yang akan menyerahkan 100 juta pertama? Kalau nggak ada, saya akan turunkan yang kedua. Kita akan tunjukkan sekalian. Ada nggak yang ingin menyerahkan wakafnya untuk Allah dengan jumlah 50 juta? Bahwa bisa langsung, bisa nanti, bisa dicicil macam-macam. Tapi dia akan menyerahkan wakafnya untuk Allah 50 juta. Ada nggak sekalian? Satu, alhamdulillah satu akan wakafnya 50 juta. Berikan tepuk tangan sekalian. Ada berikutnya? Setelah itu ada berikutnya yang akan wakafkan 50 juta sekalian. Tidak harus sekarang, bisa dicicil macam-macam, tapi dikomitmen dari ini dengan 50 juta. Ada sekalian? Oke, kalau 50 juta ada satu orang, alhamdulillah. Semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemuliaan pada apa yang dikerjakan, semua bisnisnya. Maka berikutnya saya akan buka berikutnya. Ada nggak yang ingin wakaf untuk Allah 30 juta sekalian? Ada sekalian? Nah, ini saatnya kita ingin tunjukkan. Ada 30 juta, baru 150 juta yang akan